kata sifat atau adjektif. Secara kesimpulan, fungsi kata sifat itu ada 3, masih berfungsi sebagai adjektif atau difungsikan sebagai kata benda atau difungsikan sebagai kata keterangan noun atau adverb ya. Nah, kalau yang difungsikan sebagai adjektif atau tetap kata sifat bisa kita perhatikan pada posisinya, baik di posisi subject of complement atau subjective complement, baik di objective complement, modifier of noun phrase, head of adjective phrase, comparison degree, dan adjective clause. Nah, biasanya bisa dilihat pada posisi-posisi tersebut. Kalau di noun atau adverb, kebanyakan dia ditambahkan dengan kata imbuhan yang lain, atau biasanya ada perbedaan antara adjektif dan adverbnya. Nanti itu biasanya fungsinya sudah berubah, teman-teman. Nah, mari kita bahas fungsi ini satu persatu. Yang pertama, ketika menjadi adjektif, tetap menjadi adjektif yang diposisikan sebagai complement. Nah, complement sendiri ada 2, complement subject dan complement object. Subjective complement dan objective complement. Subjective complement atau pelengkap subjek, kata sifat yang difungsikan sebagai pelengkap subjek. Maksudnya adalah sebagai pemberi penjelasan keadaan dari si subjek. Contoh, his idea is brilliant. Idenya brilian. Nah, si adjektif di sini brilliant itu kan hanya menjadi penjelas dari subjeknya, yaitu his idea. Idenya brilian menjadi menggambarkan si subjeknya. Nah, kita bergeser ke contoh yang kedua untuk yang pelengkap objek, objective complement. Bedanya kalau objective complement sama-sama difungsikan sebagai pelengkap, tapi sebagai pelengkap objek dan memberi penjelasan keadaan dari si objek. Kalau subjek tadi, subjective complement sebagai penjelas dari si subjek, kalau objective complement sebagai penjelas dari si objek. Contoh, let's make it possible. Mari membuatnya mungkin. Nah, di situ possible-nya kan memberi penjelasan dari si it. Nah, di sini sebenarnya tidak ada subjeknya, teman-teman. Let's itu sebenarnya rangkaian kata kerja. Ini saya tulis nih, tidak ada kata subjeknya. Sedangkan kalau untuk yang kedua, you make me happy. Nah, di sini ada subjeknya you, verbnya make, dan objeknya me. Nah, happy di sini sebagai pelengkap objek yang menjelaskan me-nya, yang bahagia kan sayanya, akunya, bukan kamunya. Gitu ya. Selanjutnya penjelas noun phrase, modifier of noun phrase. Kata sifat yang difungsikan sebagai penjelas dari rangkaian kata benda. Frasa kata benda. Letaknya biasanya di depan kata bendanya. Nah, bisa teman-teman ingat kembali materi mengenai adjektif. Adjektif ya, atau noun phrase secara sekilas kemarin. Nah, adjektif sendiri ada yang membatasi bendanya dan menggambarkan bendanya. Nah, termasuk untuk contoh yang pertama ini yang membatasi bendanya, ada artikel my tree. My tree di situ juga membatasi bendanya, yang dari jenis yang membatasi bendanya. Artikel di situ hanya menjelaskan keberadaan, menjelaskan jumlah dari si karnya, sebuah mobil, satu mobil maksudnya. My three sister juga, my three-nya itu hanya menjelaskan sisternya. Siapa sih sisternya, yang memiliki siapa, atau
Kepemilikan dari siapa? Ya saya. Saudaranya siapa? Ya saya. Jumlahnya berapa? 3 kan. Kepemilikan dan jumlah di situ hanya sebagai penjelas dari benda sister atau saudara perempuan. Begitu pula yang terakhir, red house. Rednya hanya menjelaskan atau menggambarkan warna dari si rumahnya. Rumah merah warnanya. Itu sebagai penjelas dari kata bendanya. Sebagai inti adjective phrase, berarti rangkaiannya dia adalah inti yang dibicarakan. Nah, polanya kebanyakan adverb plus adjective. Pengertiannya bagaimana? Kata sifat yang difungsikan sebagai inti dari rangkaian kata sifat itu sendiri, atau frasa kata sifat. Nah, polanya tadi ya, ada adverb plus adjective, berarti yang di belakang adjective. Kalau ada noun nanti jatuhnya jadi noun phrase teman-teman. Kalau paling belakang adjective, ya dia jadi adjective phrase. Contohnya, completely new, benar-benar baru. Very beautiful, sangat cantik. Very smart, sangat pintar. Intinya semuanya ada di new, beautiful, smart, atau baru, cantik, dan pintar. Benar-benar, sangat itu tidak bisa berdiri sendiri, hanya menjelaskan si adjektif. Nah, tapi posisi si adjektif di sini atau fungsinya masih sebagai adjektif, tapi yang sebagai yang dijelaskan. Kalau tadi di noun phrase sebagai yang menjelaskan, kalau di adjective phrase sebagai yang dijelaskan. Ketika berfungsi sebagai adjektif di comparison degree, kata sifat yang difungsikan sebagai tingkat perbandingan atau dia digunakan di tingkat perbandingan. Nah, tingkat perbandingan sebenarnya ada 3, ada setara, ada tingkat lebih, dan tingkat paling atau terpaling ya. Nah, contoh langsung nih, this version is better than the previous one. Versi ini lebih baik dari versi sebelumnya. Nah, di situ better itu kelas katanya ya adjektif. The best player, best itu ya kelas katanya adjektif. Pemain terbaik, terbaik kan hanya menjadi penjelas dari playernya, pemainnya saja. My car is as good as your car. Sebagus itu goodnya ya, goodnya juga adjektif. Adjective clause. Nah, kata sifat yang berpola layaknya kalimat dan difungsikan sebagai layaknya kata sifat, yaitu adjective clause. Contoh, the boy who speak English fluently is my friend. Anak laki-laki, the boy-nya, yang berbicara bahasa Inggris dengan lancar adalah teman saya. Yang berbicara bahasa Inggris dengan lancar di situ kalimat, teman-teman. Polanya kalimat, tapi secara fungsi sebagai layaknya kata sifat. Nah, hati-hati untuk yang difungsikan sebagai noun tadi. Adjektif plus ness, adjektif plus ness. Contohnya ada sadness, happiness. Nah, di situ fungsinya bukan lagi sebagai kata sifat, tapi berubah jadi kata benda. Sadness maknanya kesedihan, happiness maknanya kebahagiaan. Jadi yang ngenes-ngenes itu jadi kata benda, teman-teman. Begitu pula yang adverb, yang difungsikan jadi adverb, kebanyakan dari adjektif yang ditambahkan kata imbuhan lain. Contoh, adjektif plus ly, slowly. Kelas katanya jadi adverb dengan lambat. Kalau slow kan lambat itu adjektif, kalau dengan lambat ya adverb. Adverb yang sama dengan adverbnya. Nah, ini hati-hati. Fast itu bisa berfungsi sebagai adjektif, bisa berfungsi sebagai adverb, tapi maknanya dengan cepat. Nah, adverb tidak sama dengan adverbnya. Nah, kalau yang ini, yang adjektif pasti yang good. Good itu adjektif, teman-teman. Kalau yang well, dia jadi
adverb. Jadi hati-hati penggunaan poin kedua dan ketiga ini cukup mengecoh kita. Kalau yang berakhiran ly kebanyakan dia jadi adverb teman-teman, bukan lagi jadi adjektif. Thanks for watching.